Di usia 43 tahun, hidup Wahid sebenarnya sederhana-sederhana saja. Ia tinggal bersama istrinya, Dina, di sebuah kampung kecil di pinggir Kabupaten Tanah Merah, Kalimantan. Rumah kayu mereka berdiri tak jauh dari sungai kecil yang jernih, tempat anak-anak kampung biasa mandi sore. Kehidupan Wahid tenang. Ia bekerja sebagai buruh lepas, kadang mencangkul, kadang menebas semak kebun warga. Upahnya tidak besar, tapi cukup untuk menghidupi Dina dan kedua anak mereka yang masih sekolah. Pagi itu, setelah selesai minum kopi hitam buatannya sendiri, Wahid mendengar ada motor berhenti di depan rumah. Suara mesin tua yang serak membuatnya mengintip dari jendela. Seorang lelaki tua turun dari motor bebek lusuh. Bajunya kemeja kotak-kotak kusam, wajahnya penuh kerutan, dan rambutnya memutih tapi masih tebal. Ia menenteng sebungkus daun pisang yang diikat tali rotan. "Assalamualaikum," panggil lelaki itu dengan suara berat. Wahid keluar, mengusap tangannya pada celana karena masih basah oleh cucian piring. "Waalaikumsalam, Pak. Ada perlu?" Lelaki itu tersenyum samar. "Aku diutus dari kampung Laman Aro. Ada kenduri malam besok. Kau diundang, Wahid." Nama kampung itu memicu sesuatu di kepala Wahid. Bukan kenangan, melainkan semacam rasa pernah dengar. Laman Aro. Ia seperti pernah mendengar orang menyebutnya saat kecil, tapi samar sekali. "Maaf, Pak. Saya tidak punya keluarga di sana." "Bukan soal keluarga," jawab lelaki itu pelan. "Kau tetap diundang dari tetua di sana." Wahid mengernyit. Tidak logis, rasanya kampung yang bahkan tak pernah ia kunjungi tiba-tiba mengundang kenduri. Tapi lelaki itu berbicara dengan nada yang terlalu yakin untuk dianggap bercanda. "Bapak siapa?" tanya Wahid akhirnya. "Orang memanggilku Pak Salim. Kalau kau ridho datang, malam besok selepas maghrib ikut aku. Jalan ke sana tidak semua orang tahu." Wahid merasakan hawa aneh dari cara lelaki itu bicara. Bukan seram, hanya berat. Seolah ada beban cerita panjang yang ia sembunyikan. Dina keluar dari rumah sambil mengusap tangannya yang basah. "Ada apa, Bang?" Wahid menjelaskan sepotong, sementara Pak Salim hanya tersenyum sopan pada Dina, lalu menyerahkan bungkusan daun pisang itu. "Ini tanda undangan," ucapnya. "Tidak boleh dibuka sampai Wahid datang ke tempatnya." Wahid menerimanya dengan perasaan campur aduk. Pak Salim menaiki motor dan pergi tanpa banyak kata. Suara mesinnya perlahan menghilang di tikungan jalan tanah. Dina menatap bungkusan itu. "Bang, apa benar kita kenal orang itu?" "Tidak," jawab Wahid. "Tapi dia menyebut tetua kampung. Entah kenapa rasanya aku pernah dengar nama kampung Laman Aro. Cuma tidak pernah jelas." Dina memandangnya lama. "Kalau tidak yakin, jangan pergi. Zaman sekarang aneh-aneh." Wahid mengangguk. Ia pun berpikir demikian. Namun, sejak kecil ia diajarkan ayahnya untuk menghormati undangan, apalagi dari kampung. Etika adat selalu berat jika dilanggar. Hari itu berlalu tanpa Wahid bisa melepaskan pikirannya dari undangan tersebut. Sepanjang siang ia menimbang-nimbang, bertanya pada beberapa tetangga, apakah mereka tahu kampung bernama Laman Aro. Anehnya, semua menjawab sama. "Kayak pernah dengar, tapi di mana ya? Rasanya ada, tapi jauh di dalam hutan sana. Atau cuma nama lama, tapi kampung mana?" Tak ada jawaban yang pasti. Menjelang sore,
Wahid duduk di teras rumah sambil memandangi bungkusan daun pisang tadi. Ketika disentuh, ia terasa berat, seolah berisi benda keras. Tapi tidak ada aroma makanan ataupun suara di dalamnya. Dina duduk di sampingnya. "Bang, kalau mau pergi, aku ikut." "Tidak, Din. Ini undangan untukku. Tidak enak kalau aku bawa engkau tanpa izin mereka." Dina tidak membantah, tapi raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang halus. Ia paling tahu kebiasaan Wahid. Suaminya lelaki yang jarang terlibat urusan aneh. Jika ia tampak gelisah seperti ini, pasti ada yang mengganggu hatinya. Malam turun perlahan. Angin dari arah sungai membawa aroma tanah basah, tanda hujan baru saja lewat di hulu. Saat itulah Wahid mendengar suara ketukan halus di pintu dapur. Bukan ketukan orang, melainkan seperti ketukan ringan dari benda yang jatuh. Ia bangkit, membuka pintu dapur, dan menemukan sebuah daun kering tersangkut di lantai. Normal sebenarnya, angin bisa membawa apa saja. Namun anehnya, daun itu adalah daun meranti muda, daun yang biasanya jatuh dari pohon-pohon tinggi di pedalaman. Sedangkan di sekitar rumah Wahid tidak ada pohon meranti satupun. Ia mengambil daun itu, membaliknya. Di bawah daun terdapat goresan kecil seperti guratan kuku membentuk huruf W. Wahid mematung. Dina yang menyusul ke dapur ikut terkejut melihatnya. "Bang, itu apa?" "Aku tidak tahu." Mereka menatap satu sama lain, dan untuk pertama kalinya sejak Pak Salim datang, Wahid merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan takut, tetapi seperti ada sesuatu yang ingin ia ingat, namun pintunya masih tertutup. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap ia memejamkan mata, wajah kakeknya yang sudah lama meninggal muncul samar dalam ingatan. Kakeknya, almarhum Haji Malik, yang dahulu sering mengajak Wahid kecil berjalan-jalan ke hutan mencari rotan. Ada satu kebiasaan kakeknya yang dulu tidak pernah ia pahami. Setiap melewati hutan dalam, kakeknya selalu berkata pelan, hampir seperti berbicara pada seseorang yang tidak terlihat. "Titip cucuku." Wahid mengira itu hanya kebiasaan orang tua. Tapi sekarang, kalimat itu kembali menyeruak seperti suara yang memanggil dari jauh. Esoknya, Wahid sudah memutuskan. Ia akan pergi ke Laman Aro. Bukan karena berani, tapi karena rasa ingin tahunya lebih besar daripada ketakutannya. Dan ada bagian hatinya yang merasa undangan itu bukan untuk disangkal. Menjelang maghrib, motor Pak Salim muncul lagi di depan rumah. Seakan memang tahu keputusan Wahid tanpa bertanya. "Sudah siap?" Wahid mengangguk setelah pamit pada Dina yang menahan cemas namun tidak menghalanginya. Bungkusan daun pisang masih ia pegang, belum pernah dibuka, sesuai pesan Pak Salim. Mereka berdua melaju menyusuri jalan tanah yang makin lama makin sempit. Lampu motor menembus gelap yang turun cepat. Suara hutan mulai berganti. Dari suara jangkrik biasa menjadi gema yang aneh, seperti ada sesuatu berdiri di balik pepohonan mengikuti mereka. Setelah hampir 1 jam perjalanan, Pak Salim berhenti di depan sebuah jalan setapak yang tidak terlihat seperti jalan umum. "Mulai dari sini, kita jalan kaki," katanya. Wahid menelan ludah. Hutan di depan mereka gelap, meski masih ada sisa cahaya senja. Udara mendadak dingin, terlalu dingin untuk ukuran hutan Kalimantan. Pak Salim menyalakan lampu senter kecil. "Jangan bicara sembarangan. Jangan melihat ke kiri atau ke kanan terlalu lama. Dan kalau kau dengar suara orang memanggil, jangan balas." Wahid merinding. Langkah pertama memasuki jalan setapak itu terasa seperti melangkah keluar dari dunia yang dikenal. Hutan Kalimantan biasanya penuh suara, jangkrik,
burung malam, atau gesekan dedaunan. Tapi di tempat ini, suara justru lenyap. Yang tersisa hanya detak jantung Wahid dan gemerisik langkah Pak Salim yang seperti meredam tanah itu sendiri. Anehnya, setiap kali Wahid menapak, ia tidak mendengar apapun. Tidak ada bunyi ranting patah, tidak ada suara daun kering diremas. Hanya hening yang begitu tebal sampai membuat telinga terasa berdenging. "Pak Salim," bisik Wahid, mencoba setenang mungkin. "Kenapa sepi benar?" "Karena kita sudah melewati batas kampung orang," jawabnya singkat. "Kampung orang?" Pak Salim tidak menjelaskan. Ia hanya berjalan lebih cepat, seolah semakin dalam mereka masuk, semakin ia ingin segera sampai. Di sepanjang jalan, Wahid merasa ada sesuatu yang mengawasi dari celah pepohonan. Bukan hewan, lebih seperti tatapan yang tahu ia sedang melangkah ke tempat yang tidak seharusnya ia datangi. Namun ia mengikuti pesan Salim, jangan melihat ke kiri atau ke kanan terlalu lama, hanya lurus. Beberapa menit kemudian, Wahid mendengar suara samar, seperti seseorang berdeham halus, persis di belakang telinganya. Ia spontan menoleh, tapi tidak ada siapapun, hanya gelap dan pepohonan tinggi. "Jangan jawab apapun yang kau dengar," tegur Pak Salim tanpa menoleh. Wahid merapatkan langkah. Setelah berjalan hampir setengah jam, mereka tiba-tiba keluar dari jalur gelap itu dan memasuki sebuah dataran terbuka. Cahaya kuning temaram terlihat dari kejauhan, bukan dari lampu listrik, melainkan obor-obor yang disusun rapi di antara pohon-pohon besar. Wahid mengerjap. Suasana di depannya seperti kampung, tapi tidak sama dengan kampung manapun yang ia tahu. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu tua berwarna coklat kehitaman, dengan ukiran-ukiran halus yang terlihat seperti motif Dayak kuno. Namun, bentuknya aneh. Atap melengkung seperti tanduk, tapi lebih panjang dan lebih runcing. Setiap rumah memancarkan cahaya lembut dari dalam, seolah ada nyala api kecil yang tidak pernah padam. Pak Salim berhenti di tepi dataran. "Kita sudah sampai. Ingat, jangan buka bungkusan itu sampai ada yang meminta." Wahid mengangguk. Jantungnya kini berdetak begitu keras, sampai ia merasa seluruh dadanya bergetar. Di depan mereka, beberapa orang keluar dari rumah-rumah itu. Tubuh mereka seperti manusia biasa, tidak ada yang aneh, tapi kulit mereka tampak pucat keemasan terkena cahaya obor, dan mata mereka tajam, berkilau, mungkin hanya pantulan api, pikir Wahid mencoba menenangkan diri. Pakaian mereka berupa baju adat sederhana, tenunan dengan motif kotak-kotak besar. Seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan wajah berkerut dalam melangkah maju. Gerakannya lambat dan mantap, seperti orang yang terbiasa dihormati. Pak Salim menunduk dalam. "Ini, Wahid," ucapnya. Pria tua itu tersenyum kecil. "Selamat datang, cucu Haji Malik." Darah Wahid seperti berhenti mengalir. "Kalian kenal kakek saya?" tanyanya. Pria tua itu mengangguk. "Benar, kakekmu dulu pernah menjadi tamu kami. Ia lelaki baik, jujur, dan berani menjaga batas." Wahid tercekat. Kakeknya memang sering pergi ke hutan, tapi tidak pernah sekalipun ia bercerita bahwa ia mengenal kampung seperti ini. "Nama saya Tuan Jandir," lanjut lelaki tua itu. "Aku tetua di Laman Aro." Wahid hanya menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Udara di kampung itu berbeda. Lebih dingin tapi tidak menyakitkan. Lebih sunyi tapi tidak menakutkan. Justru ada rasa damai. Aneh, tapi damai. Tetua Jandir memberi isyarat tangan, mengajak Wahid masuk ke balai besar di tengah kampung. Balai itu luas. Lantainya dari kayu ulin tua yang menghitam, dan tiangnya tinggi dihias ukiran burung enggang.
Obor-obor menggantung di dinding, tapi nyalanya tenang, tidak berkedip seperti api biasanya. Di tengah balai, sebuah tikar rotan bundar dibentangkan, dan di atasnya seorang perempuan tua duduk bersila, menunduk, memegangi mangkuk kayu berisi air bening. Wajahnya halus, matanya tertutup, dan rambutnya memutih seperti kapas. Ia tampak seperti dukun kampung, namun auranya jauh lebih tebal, lebih misterius. Tetua Jandir berbicara pelan, penuh hormat. "Ini Mak Nayang, penjaga ingatan kampung." Perempuan tua itu membuka mata. Iris matanya hitam legam, begitu pekat sampai Wahid merasa seperti sedang menatap sumur tua. Mak Nayang mengangkat wajah, memandangnya lama. "Wahid," ucapnya perlahan, "kau membawa tanda dari kami." Ia menunjuk bungkusan daun pisang yang Wahid genggam sejak pagi. "Buka." Untuk pertama kalinya sejak datang, Wahid merasa ada yang menekan dadanya dari dalam. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka ikatan rotan. Daun pisang itu terlipat rapi, dan di dalamnya terdapat sebuah batu kecil, hitam, licin, seukuran biji lengkeng. Tampak biasa, tapi ketika sinar obor mengenainya, permukaannya memantulkan cahaya kehijauan. Wahid mengangkatnya perlahan. Batu itu dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin yang terasa seperti menyentuh air sungai dalam pada malam hari. Mak Nayang tersenyum, dan senyumannya tidak menyeramkan, justru penuh kasih sayang. "Itu milik kakekmu dulu," katanya. "Ia menitipkan kepada kami untuk diberikan padamu saat waktunya tiba." Hati Wahid mencelos. "Kakek saya tahu saya akan datang?" "Bukan sekadar tahu," jawab Tetua Jandir. "Ia meminta kami menunggu sampai kau siap menerima beban dan karunia yang pernah ia jaga." Wahid menelan ludah. Ia ingin bertanya, beban apa? Karunia apa? Namun, suara dari balai mendadak berubah, seperti ada desir angin lembut yang mengelilingi tikar rotan. Tetua Jandir mendekatkan diri, lalu berbisik, "Wahid, kau diundang kemari bukan untuk menghadiri kenduri biasa. Kau diundang untuk menerima warisan yang tidak pernah sempat kakekmu serahkan padamu." Wahid menunduk melihat batu itu. Getar halus mengalir melalui jari-jarinya. "Warisan apa?" Tetua Jandir menatapnya dalam-dalam. "Warisan untuk menolong orang." Dan sebelum Wahid sempat memahami arti kalimat itu, seluruh kampung seolah menahan napas. Obor-obor berkedip, dan sesuatu mulai bergerak dari arah pintu balai. Sesuatu bergerak dari arah pintu balai, perlahan, tenang, namun membuat seluruh ruangan terasa mengerut. Bukan sosok besar, bukan bayangan gelap, melainkan seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun, tinggi dan tegap, mengenakan busana adat hitam dengan selempang merah di bahu. Langkahnya ringan, seperti tidak menyentuh lantai kayu ulin yang keras. Wajahnya ramah, tetapi matanya memiliki kedalaman aneh, seolah ia tahu lebih banyak daripada yang ingin ia tunjukkan. Tetua Jandir mempersilakan laki-laki itu mendekat. "Ini Paman Lakar, penjaga batas kampung," jelasnya kepada Wahid. Paman Lakar menunduk sopan, lalu duduk di tikar rotan. "Akhirnya kau datang, Wahid cucu Haji Malik." Suaranya berat namun lembut. "Kau membawa wajah kakekmu." Wahid hanya tersenyum kaku. Ia semakin bingung, namun rasa takut perlahan berubah menjadi rasa penasaran yang menyesakkan dada. Mak Nayang memutar mangkuk kayu berisi air bening tadi hingga menghadap Wahid. "Letakkan batu itu di dalam mangkuk." Wahid menatap batu kecil di tangannya. Dinginnya menembus kulit, tapi tidak menyakitkan. Lebih seperti memberikan ketenangan aneh. Dengan hati-hati, ia meletakkannya ke dalam air.
Begitu batu itu menyentuh air, bunyi halus terdengar. Bukan bunyi batu jatuh, melainkan seperti gemerincing kecil, nyaring namun lembut, seperti suara gelang perunggu. Air di dalam mangkuk beriak pelan, padahal tidak ada angin. Riak itu membentuk lingkaran yang sempurna, menyebar, lalu berhenti, seakan menunggu sesuatu. Makna yang menunduk dalam, seakan melihat sesuatu di dalam air itu. Ya, ini waktunya, gumamnya. Wahid menahan napas. Tetua Jandir kemudian berkata, "Wahid, kakekmu dulu membantu kami menjaga dunia manusia dari penyakit yang datang bukan dari alam biasa. Penyakit yang tidak sembuh-sembuh meski sudah berobat, luka yang tak mengering, atau rasa sakit yang datang dari niat buruk seseorang. Kau mungkin menyebutnya guna-guna." Wahid terperanjat. "Kakek saya bisa begitu?" "Kau tidak tahu karena ia menyembunyikan itu dari keluarga," jawab Jandir lembut. "Ia tidak ingin cucunya terbebani, tapi kami tahu pada akhirnya salah satu keturunan harus menerima tugas yang tertunda." Wahid merasakan tengkuknya dingin. Ia menatap air dalam mangkuk itu, melihat batu hitam kecil yang kini memancarkan cahaya kehijauan halus di dasar air. "Bagaimana batu sekecil ini bisa menolong orang?" tanyanya dengan suara hampir berbisik. Paman Lakar tersenyum tipis. "Bukan batu itu, Wahid. Yang menolong adalah dirimu. Batu itu hanya jembatan." Makna yang menunjuk mangkuk. "Ambil airnya sedikit, rasakan." Wahid ragu, tapi mengikuti. Ia menenggelamkan ujung jarinya ke air. Air itu meninggalkan sensasi hangat, berbeda dari dinginnya sebelum batu dimasukkan. Hangat yang merayap pelan ke lengan, lalu ke dada, seperti menyentuh mata air penyembuh. Tetua Jandir berkata, "Orang yang minum air rendaman batu ini akan pulih dari penyakit yang sulit. Luka akan mengering, sakit yang tidak wajar akan hilang. Tapi ingat, ini bukan kekuatan untuk pamer, bukan untuk kaya, bukan untuk sombong." Makna yang menatapnya tajam. "Kekuatan ini adalah amanat. Jika disalahgunakan, kau akan kehilangan semuanya, termasuk dirimu." Wahid tercekat. "Mengapa saya? Banyak orang lain yang mungkin lebih..." "Kau sederhana," potong Paman Lakar. "Tidak tamak. Orang seperti itulah yang bisa menjaga amanat. Kakekmu memilihmu bahkan sebelum kau lahir." Perkataan itu membuat dada Wahid sesak. Selama ini, ia merasa hidupnya biasa saja, hanya lelaki kampung yang bekerja serabutan dan berusaha jadi suami baik. Tapi malam ini, seluruh hidupnya seperti tertarik ke jalur yang tidak pernah ia bayangkan. Tetua Jandir berdiri perlahan, tangannya menepuk bahu Wahid dengan hormat. "Wahid, mulai malam ini, kau diberi gelar dari kami, Penjaga Balaban." Wahid mengangkat wajah. "Gelar apa itu?" "Balaban berarti keseimbangan," jelas Maknayang. "Tugasmu menjaga keseimbangan manusia, terutama dari sakit yang tidak terlihat, dan dari niat buruk yang bisa merusak hidup orang. Kau tidak harus datang ke sini untuk melakukannya. Kau hanya perlu menjaga batu itu dan memakai niatmu sewaktu membantu." Gelar itu terdengar berat, bukan semacam jabatan megah, tapi beban yang mengikat hati. Tiba-tiba, seseorang dari luar balai mengetuk tiang dengan 3 kali ketukan. Seorang pemuda kampung Bunian masuk sambil menunduk. "Tetua, hidangan kenduri sudah siap." Tetua Jandir mengangguk lalu memberi isyarat kepada Wahid. "Mari kita makan bersama. Ini bagian dari penyambutanmu." Wahid mengikuti mereka keluar dari balai. Namun, begitu kakinya menjejak tanah kampung itu lagi, ia sadar ada yang berubah. Udara terasa lebih hangat, obor-obor bersinar lebih terang, dan suara serangga mulai terdengar samar. Entah karena ia sekarang sudah diterima,
atau kampung itu perlahan membuka dirinya. Di tengah kampung, sebuah hamparan tikar ulin diletakkan mengelilingi tungku api kecil. Hidangan tersaji, ikan sungai panggang, sayur umbut, dan ketupat dari daun pisang. Aromanya menenangkan. Namun, saat Wahid hendak duduk, tetua Jandir memanggilnya. "Sebelum kau makan, ada satu hal terakhir." Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari kain tenunan. Kotak itu dibuat dari kayu ulin tua dan diukir motif burung enggang. Tetua Jandir menyerahkannya ke Wahid. "Ini untuk menyimpan batu itu. Jangan pisahkan dari rumahmu." Wahid mengambil kotak itu dengan dua tangan, menghormati pemberian begitu berharga. "Malam ini kami memberi gelar," lanjut Jandir. "Besok kau kembali ke dunia manusia, dan mulai saat itu tugasmu berjalan." Wahid membuka kotak itu sedikit. Di dalamnya ada alas kain merah gelap yang halus seperti sutra, tempat batu itu nanti disimpan. Ketika ia menutupnya kembali, angin lembut berhembus, seperti menyentuh bahunya. Wahid menoleh, dan untuk sekejap, ia merasa melihat siluet kakeknya berdiri jauh di antara pepohonan, menatapnya dengan bangga. Ia berkedip, sosok itu hilang. Hanya tinggal suara dedaunan yang bergetar pelan. Wahid menunduk, air matanya menetes tanpa ia sadari. Bukan karena takut, bukan karena tekanan, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa kakeknya menggapai dirinya dari tempat yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. Tetua Jandir mendekat dan memegang pundaknya. "Kau tidak sendiri, Wahid. Kami selalu melihat dari jauh." Wahid mengangguk pelan. Pagi buta, kabut hutan masih pekat ketika Wahid dan Pak Salim berjalan keluar dari Laman Aro. Kali ini langkah mereka tidak seasing sebelumnya. Suara hutan kembali terdengar. Burung-burung kecil, sesekali monyet berteriak, dan angin yang membawa aroma tanah basah. Seolah hutan mengembalikan dirinya kepada manusia begitu seseorang selesai menjadi tamu. Wahid menoleh ke belakang sekali. Kampung itu hilang begitu saja. Tidak ada rumah, tidak ada obor, tidak ada balai. Yang tersisa hanya pepohonan lebat dan jalur setapak biasa. "Kalau kau kembali suatu hari nanti," kata Pak Salim sambil menyalakan motor tuanya, "kampung itu pasti menemukanmu lagi. Tidak usah mencarinya." Wahid hanya mengangguk. Di tangannya, kotak kayu ulin berisi batu hitam ia peluk erat. Perjalanan pulang terasa jauh lebih cepat daripada saat datang. Dan ketika motor berhenti di depan rumah, Dina langsung keluar dengan ekspresi campuran lega dan kesal. "Bang, pergi semalaman. Aku khawatir setengah mati." Wahid tersenyum lirih. "Maaf, acaranya lama." Dina memperhatikan wajah suaminya yang tampak lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya lebih dalam, lebih tenang, seperti Wahid kembali membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Apa yang terjadi di sana?" tanya Dina, pelan ketika mereka sudah di dalam rumah. Wahid tidak langsung menjawab. Ia membuka kotak kayu itu dan menunjukkan batu kecil yang menghitam, namun berkilau kehijauan. "Din, ini milik kakek. Dari kampung yang tidak seperti kampung biasa." Dina memandangi batu itu. "Batu apa ini?" "Batu untuk menolong orang," jawab Wahid. "Katanya bisa menyembuhkan penyakit yang tak wajar." Dina memandang suaminya lama. Ia tahu Wahid bukan tipe lelaki yang mudah percaya hal-hal aneh. Jika ia bicara seperti ini, pasti ada sesuatu yang sungguh terjadi. Namun Dina tidak mendesak. Ia hanya memeluk lengan Wahid dan berkata lirih, "Aku percaya sama abang." Kalimat sederhana itu membuat dada Wahid hangat. Amanat berat itu tidak terasa
setakut semalam. Beberapa hari setelah Wahid kembali, kehidupan berjalan seperti biasa. Wahid bekerja seperti biasanya. Dina melihat suaminya sering memandangi kotak kayu itu, tapi ia tidak banyak bertanya. Hingga suatu sore, seorang tetangga bernama Bunarti datang tergopoh ke rumah. "Wahid, tolong lihat suamiku. Sudah 3 hari demam tinggi. Sudah dibawa ke puskesmas, tapi tak turun-turun. Badannya menggigil kalau malam. Katanya mimpi buruk terus." Wahid menelan ludah. Ini pertama kalinya ada yang meminta tolong setelah ia menerima gelar itu. Ia ragu, takut salah, takut tidak mampu. "Tapi saya bukan tabib, Bu." Bunarti menangis. "Bantu lihat saja dulu, Wahid. Aku buntu, aku takut." Dina memegang tangan Wahid. "Bang, coba saja." Dengan napas berat, Wahid mengambil kotak kayu itu. Batu hitam di dalamnya terasa dingin seperti pertama kali ia sentuh. Ketika ia tiba di rumah Bunarti, suaminya, Pak Jamal, tergeletak dengan tubuh panas seperti bara. Keringat membasahi seluruh tubuhnya, meski kipas angin sudah menyala. Matanya terpejam, dan setiap beberapa menit ia menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Wahid duduk di sampingnya. "Bagaimana kalau aku coba rendam batu ini dalam air, Bu?" Bunarti mengangguk, tidak peduli apa yang akan dilakukan, asal suaminya sembuh. Wahid mengambil gelas, mengisinya dengan air, lalu memasukkan batu hitam itu perlahan. Begitu masuk ke air, gelas bergetar halus, hampir tidak terlihat. Wahid menunggu sebentar, lalu menyuruh Bunarti memberi minum suaminya. Saat air itu mengalir masuk ke tenggorokan Pak Jamal, ia mendadak menarik napas dalam-dalam, lalu terbatuk keras. Tubuhnya menggigil sebentar, kemudian seperti lilin yang padam perlahan, demamnya mulai turun. Wajahnya yang merah kembali memucat normal. Suhu tubuhnya menurun drastis hanya dalam beberapa menit. Bunarti menutup mulutnya, gemetar antara terkejut dan bahagia. "Ya Allah, Wahid, bagaimana bisa?" Wahid tidak bisa menjawab. Ia sendiri terperangah melihat perubahan seketika itu. Setelah hampir 10 menit, Pak Jamal membuka mata pelan. "Bu?" Suaranya lemah. "Kok rasanya ringan ya?" Bunarti menangis sambil memeluk suaminya. "Alhamdulillah, Alhamdulillah." Wahid mengambil batu dari dalam gelas. Batu itu tampak biasa-biasa saja, namun rasanya sedikit lebih hangat daripada sebelumnya. Ia menyimpannya kembali ke kotak kayu dan diam-diam menarik napas panjang. Ia takut karena itu benar-benar berhasil. Setelah Pak Jamal benar-benar mulai sadar dan demamnya turun, Bunarti memegang tangan Wahid dengan mata berkaca-kaca. "Wahid, terima kasih. Kami sekeluarga tak bisa balas apa-apa." Wahid menunduk, hendak pulang. Namun, sebelum ia melangkah, Bunarti meraih pergelangan tangannya dan menyelipkan sesuatu ke dalam genggamannya. Sebuah amplop kecil, tipis. "Bu, jangan. Saya tidak minta apa-apa." Suara Wahid lembut namun tegas. "Ini bukan bayaran," kata Bunarti cepat. Suaranya gemetar. "Ini sedekah, sebagai tanda syukur. Tolong jangan ditolak, Nak. Saya malu kalau pulang tanpa memberi apa-apa." Wahid ingin menolak lagi, tetapi pandangan Bunarti terlalu sungguh-sungguh. Akhirnya ia mengangguk, menerima tanpa melihat isinya. Saat mereka pulang ke rumah, Dina membuka amplop itu pelan-pelan. Di dalamnya hanya ada selembar uang 50.000. Dina tersenyum kecil. "Bang, ikhlas ini. Jangan dipikir yang macam-macam." Wahid diam. Ia menyimpan amplop itu dalam laci kecil dekat tempat tidurnya. Ia tidak merasa itu sebagai bayaran, lebih seperti sedekah syukur dari orang yang hatinya lapang.
Sisipan kecil ini menjadi titik awal rezeki yang datang pelan-pelan, bukan berlebihan, hanya secukupnya, seolah mengikuti amanat dari kampung Bunian. Kabar kesembuhan Pak Jamal menyebar cepat seperti angin. Dalam 2 hari, banyak orang mulai datang. Ada yang memang sakit, ada yang merasa diganggu sesuatu, ada yang sekadar penasaran. Wahid kewalahan. Sebagian besar hanya mengeluh sakit biasa, pegal-pegal, batuk, pusing, dan Wahid menyuruh mereka ke puskesmas. Ia tidak mau sembarangan menggunakan batu itu. Namun, beberapa penyakit benar-benar ganjil. Demam berulang di jam yang sama, luka kecil yang tidak kering berbulan-bulan, atau mimpi buruk yang datang berturut-turut hingga orang tidak bisa tidur. Untuk kasus-kasus seperti itu, Wahid memberanikan diri memakai batu tersebut. Dan anehnya, setiap kali ia merendam batu itu dan memberi airnya kepada orang, kondisi mereka membaik dalam waktu yang tidak masuk akal. Tapi Wahid selalu menekankan bahwa ia tidak pernah meminta bayaran, tidak pernah mengumumkan dirinya sebagai penyembuh. Ia hanya membantu ketika diminta, dan sikap itu membuat orang-orang semakin menghormatinya. Namun, meski begitu, tak sedikit yang datang berobat hanya dengan ucapan terima kasih. Banyak yang datang dengan amplop coklat kecil. Uangnya tidak seberapa, 10.000, 20.000, kadang 50.000. Jarang-jarang ada yang 100.000. Setiap kali, Wahid selalu berkata hal yang sama. Saya tidak meminta atau bahkan mematok harga. Jangan salah sangka, saya cuma membantu. Namun warga bersikeras. Kalau tidak memberi, kami tidak enak hati, Wahid. Ini adat, ini sopan santun. Akhirnya Wahid menerima, bukan sebagai bayaran, tetapi sebagai ucapan syukur warga yang merasa tertolong. Bang, kata Dina pada suatu malam, apa abang tidak takut disalahpahami orang? Takut, jawab Wahid jujur. Tapi kalau aku menolak saat mereka butuh, rasanya seperti menolak amanat. Dina tersenyum tipis. Aku ikut bang, asal abang tetap rendah hati. Wahid memegang tangannya. Itu yang paling aku jaga. Suatu hari, setelah hampir sebulan sejak ia menerima amanat dari kampung Bunian, seorang lelaki datang dengan raut gelisah. Namanya Samsuri, petani dari kampung sebelah. Wahid, aku mohon bantuanmu, katanya dengan suara serak. Ada apa? Tanya Wahid. Samsuri menelan ludah. Ini bukan soal sakit, tapi soal anak. Anak bungsuku, Yuda. Sudah 3 malam tubuhnya tiba-tiba memar-memar seperti dipukul, padahal tidur di kamar. Dia bilang ada yang datang di mimpinya. Tapi setiap kali kutanya siapa, dia langsung menangis. Dina yang mendengar itu ikut merinding. Sudah dibawa ke puskesmas? Tanya Wahid. Sudah, kata mereka, mungkin alergi atau benturan. Tapi memar itu muncul terus tiap malam. Aku takut ini bukan penyakit biasa. Wahid diam sejenak. Batu hitam di dalam kotak kayu itu terasa seolah memanggilnya, atau mungkin hanya perasaannya saja. Baik, katanya akhirnya. Aku ikut ke rumahmu. Saat malam turun, Wahid tiba di rumah Samsuri. Suasana rumah itu tidak enak, dingin meski cuaca panas, dan udara seperti berat. Yuda, anak berusia 7 tahun, duduk di pangkuan ibunya dengan wajah pucat. Wahid mendekat. Yuda, apa yang kamu lihat di mimpi? Bocah itu menunduk, bibirnya bergetar. Ada bayangan besar, duduk di pojok kamar, matanya merah. Dia bilang, ikut aku. Ibu Yuda menangis pelan. Wahid memejamkan mata. Ini bukan sekadar sakit, ini gangguan. Ia mengambil batu dari kotak,
merendamnya dalam mangkuk air. Namun tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang dari jendela. Pintu kamar Yuda berderit sendiri. Samsuri menelan ludah. "Wahid, kenapa tiba-tiba dingin begini?" Wahid berdiri pelan. Ia menggenggam batu itu. Entah dari mana, ada keberanian muncul dari dalam dirinya. Atau mungkin itu warisan dari kakeknya. Ia masuk ke kamar Yuda. Kamar itu gelap. Lampu sudah menyala. Tapi, cahaya seperti tersedot ke sudut ruangan. Itu tempat Yuda mengaku melihat bayangan. Saat Wahid menatap sudut itu, ia merasakan tekanan kuat di tengkuk, seperti ada yang mengawasinya. Tanpa sadar, ia mengangkat batu itu dan menggenggamnya erat. "Kalau kau mengganggu anak kecil," gumam Wahid lirih, "berarti kau bukan makhluk baik." Angin berhenti. Lalu terdengar suara napas berat dari sudut gelap itu. Dina pernah menggambarkan Wahid sebagai lelaki tenang. Tapi malam itu, lututnya hampir goyah. Ia takut, sangat takut, namun amanat itu terasa mendorongnya maju. Wahid mengangkat batu itu ke arah sudut gelap. "Pergi," bisiknya. "Ini bukan tempatmu." Tiba-tiba, cahaya lampu berkedip-kedip, dan bayangan besar seperti asap pekat bergerak mundur, mengeluarkan suara serupa geraman. Batu di tangan Wahid terasa panas, lalu hangat, lalu dingin kembali, dan bayangan itu menghilang, seolah disapu angin. Begitu hilang, ruangan kembali terang seperti biasa. Wahid terduduk, gemetaran. Samsuri berlari memeluk anaknya. Yuda kini bisa bernapas normal, wajahnya tidak pucat lagi. "Wahid, apa yang kau lakukan?" tanya Samsuri dengan suara hampir tak percaya. Wahid menggeleng, masih terengah. "Aku tidak tahu. Batu ini yang menolak dia. Aku hanya ikut." Saat keluar dari kamar itu, Wahid sadar beban amanat ini lebih besar daripada yang ia bayangkan. Namun di balik rasa takut, ada satu hal yang tumbuh perlahan. Rasa yakin bahwa ia tidak sendirian. Suatu malam, ketika Wahid selesai menenangkan anak Samsuri, Dina membuka beberapa amplop yang ditumpuk warga di atas meja. Ia menghitung pelan-pelan, lalu memandang suaminya dengan mata membesar. "Bang, ini hampir 250.000, cuma dalam sepekan." Wahid menelan ludah. "Din, aku takut salah niat." Dina memegang tangannya. "Abang tidak minta apapun. Rezeki yang datang dari kebaikan itu bersih, Bang. Jangan disangka buruk." Sejak itu, Wahid mulai tak terlalu canggung menerima pemberian warga. Hari demi hari, orang yang datang ke rumah Wahid semakin banyak. Tidak hanya dari kampungnya, tetapi juga dari kampung-kampung sekitar. Ada yang datang karena luka lama yang tidak kunjung sembuh. Ada yang merasa ditindih sesuatu pada malam hari. Ada yang tiba-tiba kehilangan energi dan wajahnya pucat seperti disedot sesuatu. Sebagian orang datang dengan sopan dan penuh harap. Sebagian lagi datang dengan sikap mendesak, nyaris memaksa. Dina sering membuka pintu pagi-pagi buta karena ada yang mengetuk sambil menangis meminta bantuan. Dan di tengah semua itu, Wahid tetap bekerja seperti biasa. Ia tidak mau menjadi orang pintar yang duduk menunggu orang datang. Namun ritme hidupnya makin berat. Tubuhnya sering lelah, tapi ia tidak ingin mengecewakan siapapun. Suatu sore, ketika Wahid baru selesai mencangkul lahan tetangga dan memandikan dirinya di sungai kecil, Dina datang dengan wajah tegang. "Bang, ada yang datang." "Banyak." "Banyak?" Dina mengangguk. "Ada 4 keluarga. Mereka bilang mau ketemu Bang Wahid." Wahid menghela napas. Ia tahu jadwal hari ini seharusnya ia istirahat,
Tapi amanat itu tidak mengenal waktu. Di ruang tamu, rumah mereka yang sempit, 4 keluarga duduk saling menunggu. Wajah mereka tegang, ada yang pucat, ada yang terlihat baru menangis. Yang pertama, seorang lelaki berusia sekitar 50-an bernama Pak Harlan. Ia membawa putrinya, Tira, gadis remaja yang sudah 3 minggu terbaring lemas tanpa sebab. Dokter sudah memeriksa, hasilnya normal, namun tubuh Tira terus melemah. Yang kedua, keluarga Mak Jumi, wanita tua yang mengeluh rumahnya selalu berbau bangkai setiap malam, tapi tidak pernah ada bangkai apapun ditemukan. Yang ketiga, sepasang suami istri muda, Robi dan Mita, yang mengaku setiap kali bertengkar, suara langkah berat terdengar berkeliling rumah mereka, seperti suara kaki seseorang yang memakai gelang kaki logam. Dan yang keempat, seorang pemuda bernama Wahyu, wajahnya penuh lebam ungu, padahal ia bersumpah tidak pernah berkelahi atau jatuh. Wahid duduk perlahan memandangi wajah-wajah yang berharap padanya. Dina duduk di sampingnya dengan tenang, memegang kotak kayu ulin, seolah menjaga agar Wahid tidak goyah. "Baik," kata Wahid pelan. "Kita periksa satu-satu. Yang pertama adalah Tira. Gadis itu terbaring lemas di hamparan tikar, napasnya tipis. Ketika Wahid menggenggam tangannya, tubuhnya dingin. Wahid menatap matanya yang tertutup. "Apa dia mimpi buruk?" Pak Harlan mengangguk. Dia bilang setiap malam ada perempuan berambut panjang duduk di atas dadanya. Tapi itu cuman mimpi, kan? Karena dokter bilang dia sehat. "Mimpi itu bukan mimpi," gumam Wahid. Ia merendamkan batu hitam ke air, lalu menyuruh Budina menyeka wajah Tira dengan air itu. Setelah beberapa menit, Tira terbatuk pelan. Kelopak matanya bergerak, lalu terbuka sedikit. Napasnya yang tadinya tipis, kini terdengar lebih teratur. Pak Harlan menunduk sambil menangis syukur. Wahid hanya berkata, "Ini bukan penyakit biasa, tapi dia sudah terbantu. Jangan biarkan dia tidur sendiri dulu beberapa malam." Untuk Mak Jumi, Wahid harus datang ke rumahnya. Begitu melangkah ke halaman rumah itu, Wahid mencium bau yang sangat kuat. Bukan bangkai hewan, melainkan sesuatu yang asam dan tajam, seperti sisa pembakaran rambut. Ia mendekat ke dinding rumah. Di sana ada bekas hangus melingkar, seperti seseorang membakar sesuatu di situ. "Mak, ada yang sirika sama Mak?" tanya Wahid. Mak Jumi menggeleng. "Tak ada, Nak. Aku cuma jual kuih di pasar. Tak pernah sengketa dengan orang." Wahid berjalan, menyisir sekeliling rumah. Tiba-tiba, bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang memperhatikan dari belakang rumah, seperti mata yang tidak senang kedatangannya. Ia menggenggam batu itu dan merasakan hawa panas halus dari permukaannya. "Mak, ambil air sumur," katanya cepat. Begitu air dipersiapkan, Wahid merendam batu itu, lalu memercikannya ke arah belakang rumah. Tiba-tiba, angin kencang berkesiur, dan suara seperti seseorang berlari cepat terdengar dari balik semak. "Jangan kejar," kata Wahid pada suami Mak Jumi. "Itu bukan orang, dan dia tak akan kembali." Bau bangkai perlahan memudar. Mak Jumi menutup mulut sambil menangis lega. Untuk pasangan Robi dan Mita, Wahid meminta mereka duduk berdua di depan rumahnya. Wahid menatap keduanya lama. Wajah mereka terlihat keras, penuh ego yang menumpuk. "Masalah kalian bukan gangguan," kata Wahid. Suaranya lembut tapi tegas. "Masalah kalian adalah kalian sendiri." Robi dan Mita menunduk, malu. "Di rumah kalian ada yang tertarik pada emosi kuat. Semakin kalian bertengkar, semakin dia datang. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk memakan amarah kalian.
Itu sebabnya suara langkah itu muncul. Dina yang duduk di samping Wahid menghela napas. Jadi kalau mereka berdamai, makhluk itu tidak punya alasan tinggal lagi, jawab Wahid. Ia menyuruh Robi dan Mita berjanji untuk menahan diri. Keduanya menangis dan saling memegang tangan. Malam itu, suara gelang kaki logam yang berkeliling rumah mereka hilang untuk selamanya. Wahyu, pemuda penuh lebam, kasusnya yang paling aneh malam itu. Tidak ada sakit, tidak ada mimpi buruk, tidak ada bau aneh. Tapi, lebam-lebam itu muncul setiap pagi. Bentuknya panjang, seperti bekas cengkeraman tangan. "Siapa yang kau benci?" tanya Wahid. Wahyu mengerutkan kening. "Tidak ada. Tanyakan hatimu." Hening beberapa saat. Lalu Wahyu berkata perlahan, "Aku benci diriku sendiri." Wahid mengangguk kecil. "Itu dia. Lebammu bukan dari makhluk luar. Ini dari dendammu pada dirimu sendiri. Batu ini tidak bisa mengobati itu." Wahyu terdiam. Air matanya jatuh tanpa ia bisa tahan. Wahid menepuk bahunya. "Kau harus memaafkan dirimu dulu, baru tubuhmu berhenti menyakiti diri sendiri." Malam itu, Wahyu pulang dengan langkah pelan. Pekan berikutnya, lebam itu hilang sepenuhnya. Malam-malam berjalan seperti itu. Kadang 3 orang datang, kadang 5, kadang hanya 1. Ada juga yang membawa sembako sebagai tanda terima kasih, tapi Wahid tidak pernah meminta apapun. Semakin orang menghormatinya, semakin Wahid menundukkan kepala. Namun, popularitas mendadak itu juga memunculkan masalah lain. Ada beberapa warga yang mulai bergantung padanya untuk hal-hal sepele. Ada yang memintanya menyembuhkan kehilangan ayam. Ada yang bertanya, apakah suaminya selingkuh atau tidak. Bahkan ada yang meminta nomor togel. Pada malam tertentu, Dina menutup pintu dan berkata tegas, "Bang, kita harus hati-hati. Jangan sampai abang dimanfaatkan orang." Wahid mengangguk, tapi wajahnya tampak letih. Ia tahu benar, beban ini semakin berat. Tubuhnya mulai cepat lelah. Terkadang setelah membantu orang, ia merasakan pusing seolah sebagian energinya terserap. Batu hitam itu semakin sering terasa hangat setelah dipakai. Namun setiap kali Wahid ragu, ia selalu teringat wajah kakeknya, sosok samar di balik pepohonan malam itu, seolah mengatakan, "Jangan takut, jalan ini sudah lama menunggumu." Beberapa minggu kemudian, setelah jumlah orang yang datang makin banyak, Wahid akhirnya memperbaiki atap rumah mereka yang sudah bocor bertahun-tahun. Bahkan dengan tabungan kecil dari pemberian warga, ia bisa membeli motor bekas agar ia bisa cepat datang bila ada warga yang memanggil malam-malam. Tetangga mulai berbisik, "Rezeki Wahid berubah ya." Tapi dia tak berubah, tetap rendah hati. Bantuan yang dia terima halal, bukan diminta. Wahid hanya menunduk jika mendengar itu. Ia benar-benar takut bila perubahan ekonomi membuat hatinya besar kepala. Tapi sejauh ini ia tetap rendah hati, karena ia tahu amanat itu bukan kekuatan untuk naik derajat, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Dan justru ketika hidupnya mulai sedikit lebih lapang, ujian terbesar itu datang. Puncak ujian datang pada suatu malam yang tak berangin. Ketika bulan tertutup mendung dan kampung tenggelam dalam kegelapan yang tak biasa. Pintu rumah Wahid diketuk keras, bukan pelan atau sopan, melainkan panik. Dina bergegas membuka pintu. Di depan rumah, berdiri kepala kampung, Pak Rahim, dengan wajah pucat dan napas memburu. "Wahid, tolong, kami butuh kau sekarang juga." Wahid bangkit cepat. "Ada apa-apa?" Suara Pak Rahim bergetar. "Ada sengketa besar. 2 keluarga hampir bentrok di balai desa.
Kami tak bisa menengahi. Mereka tak mau dengar siapapun. Mereka minta engkau yang menyelesaikan. Dina memandang Wahid dengan mata khawatir. Wahid menarik napas panjang. Ini bukan lagi soal sakit, bukan soal gangguan gaib. Ini soal manusia. Dan amanat itu lebih berat jika sudah menyangkut hati manusia. Baik, katanya perlahan. Saya ikut. Di bawah langit gelap tanpa bintang, Wahid berjalan menuju balai desa, membawa batu hitam kecil yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Balai desa malam itu penuh sesak. Obor-obor di teras menyala, namun suasana tetap gelap, seolah cahaya yang ada terlalu kecil untuk meredam panas emosi di dalam ruangan. Teriakan saling memotong udara, membuat langit yang tanpa bulan terasa semakin berat. Dari kejauhan, Wahid bisa mendengar orang berteriak, "Bapak kamu yang mulai duluan. Jangan fitnah keluarga kami. Kami tak terima. Harga diri harus dibayar." Wahid mempercepat langkah, sementara kepala kampung Rahim mengikuti di belakang. Napasnya masih berat oleh kegelisahan. "Dari sore mereka bertengkar," kata Pak Rahim. "Awalnya hanya salah paham soal tanah perbatasan. Tapi makin malam, makin menjadi-jadi. Sekarang keluarga besar ikut campur. Kami sudah coba menenangkan. Tapi entah kenapa, semua orang seperti keras kepala." Wahid mengangguk pelan. Ia tahu, kadang konflik yang kecil akan membesar bukan semata karena masalahnya, tapi karena ada emosi yang saling menyulut. Dan di balik itu, ada peluang bagi makhluk tak terlihat untuk memperkuat keburukan di hati manusia. Saat melangkah masuk ke balai desa, Wahid melihat dua keluarga besar berdiri, saling berhadap-hadapan. Belasan orang, semuanya berwajah merah, marah, dan nyaris kehilangan kendali. Ada dua lelaki yang sudah saling mendorong. Beberapa ibu menjerit ketakutan. Anak-anak berdesak-desakan di belakang, bingung. Begitu Wahid muncul, ruangan terdiam beberapa detik. Orang-orang memalingkan wajah. Itu dia, Wahid. Dia yang bisa menengahi. "Tolong Wahid, ini tak bisa dibiarkan." Tapi yang bertengkar tetap tak mau diam. Salah satu lelaki paruh baya dari keluarga Sarman menunjuk Wahid dengan wajah marah. "Kau bukan siapa-siapa, Wahid. Ini urusan keluarga kami." Saingannya, seorang lelaki tinggi dari keluarga Bakar, ikut membentak. "Biarkan saja dia bicara. Kau yang tak mau mengalah." Wahid melangkah maju ke tengah ruangan, berdiri di antara dua pihak. Suasana tegang itu seperti tali yang hampir putus. "Cukup," katanya pelan, tapi nadanya tegas. Tidak langsung berhasil. Saling maki masih terdengar. Wahid menutup matanya sebentar, berusaha meredam suara, lalu membuka kembali. "Kalian semua," katanya lebih keras, "lihat sekeliling. Anak-anak kalian sedang menonton. Apa kalian mau mereka belajar bahwa kekerasan adalah jalan keluar?" Keributan melemah sedikit, tapi belum padam. Wahid menatap masing-masing wajah. Ada kemarahan, tapi juga rasa sakit, rasa malu, dan gengsi yang tak mau mengalah. "Masalah ini awalnya salah paham batas tanah, kan?" tanya Wahid. Beberapa orang dari kedua pihak mengangguk sambil menggerutu. "Kalau begitu," lanjut Wahid, "mengapa jadi ingin saling melukai? Apa harga diri kalian hanya berdiri di atas tanah? Atau pada keangkuhan kalian sendiri?" Seorang lelaki, Bakar, hampir balas berteriak. Tapi Wahid memotongnya. "Dengar saya baik-baik. Tanah bisa direbut, bisa dibeli, bisa digusur. Tapi hati manusia kalau rusak, bisa hancur selamanya." Balai menjadi lebih sunyi. Wahid sadar, ini belum cukup. Ia merogoh kantong baju,
mengeluarkan kotak kayu ulin itu. Ia buka perlahan, menampakkan batu hitam di dalamnya. Suasana seketika berubah. Udara terasa lebih berat, namun sekaligus lebih jernih. Orang-orang yang tadi marah mendadak terdiam, seakan ada sesuatu yang menekan dari udara. Bukan menakut-nakuti, melainkan menenangkan. Batu ini bukan untuk menyakiti atau memenangkan siapapun, kata Wahid. Aku tinggal di kampung ini. Aku bukan hakim. Aku bukan dukun. Aku hanya orang yang diberi amanat menolong. Ia memegang batu itu dengan kedua tangan, merasakannya hangat, seperti merespons kegaduhan manusia. Kemarahan kalian, ada yang meniupnya dari luar, ujar Wahid perlahan sambil menatap seluruh ruangan. Ada sesuatu yang menikmati melihat kalian bertengkar, dan kalian membiarkannya tumbuh. Kata-kata itu membuat beberapa orang menelan ludah. Emosi yang tadinya membara mulai retak. Wahid berjalan ke tengah, mengangkat batu itu di depan lampu obor. Kita bukan makhluk sempurna. Kita punya marah, kecewa, dendam. Tapi jangan beri kesempatan pada yang tak terlihat untuk membuat kita saling mencederai. Ia menoleh pada ibu dari keluarga Sarman, perempuan tua bernama Maktomira, yang menangis sambil menutup wajah. Maktomira, kata Wahid pelan. Anak Mak cuma salah paham saat membuat pagar. Tidak ada niat merebut tanah. Maktomira mengangguk sambil terisak. Lalu Wahid menatap ibu dari keluarga Bakar, seorang janda bernama Biah. Dan Biah, anaknya hanya ingin menjaga tanah warisan ayahnya, bukan ingin menuduh. Mata Biah berkaca-kaca. Akhirnya Wahid menatap kedua lelaki yang paling keras tadi. Kalian dua, berapa lama saling kenal? Semenjak kecil, jawab mereka hampir bersamaan. Wahid mengangguk. Lalu, apakah kalian rela persahabatan turun-temurun itu hancur hanya karena garis pagar miring 1 meter? Keduanya tertunduk. Hampir 1 menit suasana terdiam, benar-benar diam. Tidak ada suara marah, tidak ada suara memaki, hanya napas dan rasa malu. Akhirnya, Bakar menghela napas panjang. Aku minta maaf. Sarman menatapnya, ragu. Tapi akhirnya ia pun berkata lirih, aku juga minta maaf. Orang-orang di balai menghembuskan napas lega. Beberapa langsung menangis, merasa tegangnya baru saja dilepas. Anak-anak saling berpelukan, tak paham sepenuhnya, tetapi ikut merasakan kelegaan. Pak Rahim, kepala kampung, memandang Wahid dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih Wahid. Wahid menggeleng, memasukkan kembali batu itu ke kotaknya. Bukan saya, Pak. Mereka sendiri yang memilih jalan damai. Namun begitu Wahid melangkah keluar balai, ia merasakan lututnya melemah. Dina yang menunggu di depan langsung menopangnya. Bang, Abang pucat. Wahid tersenyum lemah. Capek saja, nanti juga pulih. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu ia menanggung sesuatu malam itu. Bukan hanya emosi yang ia serap, tapi juga beban dari aura gelap yang sempat merayap ke dalam hati dua keluarga itu. Batu hitam di kantongnya terasa panas sebelum perlahan dingin kembali. Setelah malam itu, kampung benar-benar berubah. Orang-orang semakin menghormati Wahid, bukan karena batu atau kemampuan penyembuhannya saja, tetapi karena bijaksana dan ketenangannya. Setiap konflik kecil, setiap kebingungan warga, akhirnya orang berkata, panggil Wahid dulu, biar dia jadi penengah. Ia menjadi tempat orang meminta nasihat, bukan karena ingin dihormati, tetapi karena hatinya memang tenang. Amanat itu tidak membuatnya sombong, justru ia semakin merunduk. Dina selalu berdiri di sampingnya, menjadi penopang saat ia lelah, menjadi telinga
saat ia butuh bicara. "Kita sudah berubah banyak, Bang," kata Dina suatu malam sambil memandangi suaminya yang sedang membersihkan batu hitam itu. Wahid tersenyum. "Aku tidak berubah, Din. Aku tetap Wahid yang sama. Hanya saja, jalanku sekarang sedikit berbeda." Dina menggenggam tangannya. "Tapi kau tetap jadi lelaki yang baik." Wahid memandangi anak-anaknya yang tidur nyenyak di dalam kamar. Hatinya hangat. Suatu sore yang tenang, saat matahari miring ke arah barat dan angin dari sungai membawa aroma bunga liar, Wahid duduk sendirian di teras rumah. Ia membuka kotak kayu itu, memandang batu hitam kecil di dalamnya. "Aku sudah berusaha menjaga amanat ini, Kek," gumamnya lirih. Angin berhembus pelan, menyentuh pipinya seperti usapan lembut. Dan sesaat, sangat singkat, sosok samar kakeknya muncul di tepi halaman, tersenyum bangga sebelum lenyap kembali ke udara. Seolah hanya mampir sebentar untuk memastikan cucunya berada di jalan yang benar. Wahid menutup kotak itu dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia kini sadar benar, amanat ini bukan beban, amanat ini adalah jalan. Dan ia telah memilih berjalan di atasnya dengan rendah hati dan hati yang lapang. Di kampung kecil itu, Wahid bukan lagi sekadar lelaki biasa. Ia menjadi sesuatu yang lebih, penjaga keseimbangan, penjaga balaban. Dan kampung itu, baik manusia maupun makhluk halus yang tak terlihat, mengetahui satu hal: selama Wahid ada, tidak akan ada hati yang dibiarkan rusak tanpa diperbaiki. Tidak akan ada luka yang dibiarkan tanpa dirawat. Tidak akan ada konflik yang dibiarkan tanpa penengah. Pada akhirnya, jalan itu berakhir bukan dengan ketakutan, melainkan dengan ketenangan dan rasa haru yang sulit dijelaskan dengan kata-kata.